Yang perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Toraja, Fakultas Pertanian, Program Studi Agroteknologi, kelas A angkatan 2019, kelompok 3. Seperti yang Anda lihat, kami berada di tempat yang terbuka, yang sejuk dan indah, supaya pemikiran kita lebih luas tentang memahami materi. Perkenalkan, nama saya Budi Serante. Di samping kanan saya ada Cynthia Tasikuti. Di samping kanannya lagi ada Serti Silingan. Di samping kanannya lagi ada Repi Romjallo. Di samping kanannya lagi ada Felix Tamani. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis usaha tani. Nah, sebelum kami melangkah lebih dalam lagi untuk membahas materi, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya pengetahuan kita terus bertambah. Selanjutnya kami serahkan ke pemateri untuk membawakan materinya. Oke, selamat siang. Saya akan membahas tentang analisis usaha tani. Yang pertama, latar belakang. Pembangunan nasional dewasa ini diprioritaskan pada bidang perekonomian, sehingga pemerintah selalu berusaha untuk menerapkan kebijakan dalam peningkatan hasil produksi pertanian. Sasaran utama pembangunan pertanian dewasa ini adalah peningkatan produksi pertanian dan pendapatan petani. Karena itu, kegiatan di sektor pertanian diusahakan agar dapat berjalan melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi. Usaha tani. Pengertian usaha. Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Pengertian tani. Tani adalah mata pencarian dalam bentuk bercocok tanam atau mata pencarian dalam bentuk mengusahakan tanah dengan tanam menanam. Pengertian usaha tani menurut Prawirokusumo pada tahun 1990, ilmu usaha tani merupakan ilmu terapan yang membahas atau mempelajari bagaimana membuat atau menggunakan sumber daya secara efisien pada suatu usaha pertanian, perikanan, atau peternakan. Klasifikasi usaha tani. Yang pertama, corak dan sifatnya terbagi atas 2 poin. Yang pertama, usaha tani subsisten, yaitu merupakan kegiatan usaha tani yang tujuan berproduksinya untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Yang kedua, usaha tani komersial, yaitu kegiatan usaha tani yang tujuan berproduksinya untuk dipasarkan dengan memperhatikan kualitas dan kuantitasnya. Kedua, usaha tani berdasarkan organisasinya yaitu terbagi atas 3 poin. Yang pertama, individual farm. Yang kedua, usaha tani kolektif. Yang ketiga, usaha tani kooperatif. Yang ketiga, usaha tani berdasarkan polanya terbagi atas 3 poin. Yang pertama, usaha tani khusus. Yang kedua, usaha tani tidak khusus. Dan yang ketiga, usaha tani campuran. Materi selanjutnya akan dipersilakan oleh saudari Serti Silingan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan bahas materi tentang Tritunggal usaha tani. Yang pertama, petani terbagi menjadi 3. Petani seorang yang bergerak di bidang bisnis. Yang kedua, petani sebagai manajer. Yang ketiga, petani sebagai juru tani. Ciri-ciri profesi petani. Yang pertama, petani membutuhkan peluang dan kesempatan. Yang kedua, petani sadar akan ketidakpastian keberhasilan suatu usaha taninya. Yang ketiga, kapasitas pentingnya belajar, bekerja, dan berpikir kreatif untuk mengharapkan dan cita-cita. Yang ketiga, lahan. Lahan mempunyai peran yang sangat penting dalam segala kehidupan manusia. Karena lahan yang digunakan untuk sebagai tempat tinggal dan bercocok tanam. Kemampuan lahan sebagai input pertanian dinilai dari kesesuaian lahan untuk ditanami sejenis tertentu. Yang kedua, kemampuan lahan untuk berproduksi.
Yang ketiga, kemampuan lahan untuk diolah secara selanjutnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi baik buruknya kemampuan lokasi pertanian. Yang pertama, kemiringan lereng. Yang kedua, irigasi. Yang ketiga, kedalaman tanah. Yang keempat, tekstur bawah tanah. Yang kelima, derajat kelembaban. Yang keenam, risiko kebanjiran. Faktor produksi lahan atau tanam. Pada umumnya faktor produksi lahan bersifat yang pertama relatif langka dan dibanding dengan faktor produksi lainnya. Yang kedua, distribusi penguasanya di masyarakat tidak merata. Yang ketiga, tanah yang dibeli merupakan tanah milik. Untuk materi selanjutnya dibawakan oleh saudara Revi. Selanjutnya saya akan membahas tentang kegiatan usaha tani. Jadi kegiatan usaha tani memerlukan tenaga kerja meliputi 1. Persiapan tanaman, 2. Pengadaan saprodi, 3. Penanaman dan persemaian, 4. Pemeliharaan, 5. Penyiraman, 6. Pemangkasan, 7. Pengaturan air, 8. Panen dan pengangkutan hasil penjualan. Biaya produksi usaha tani terbagi atas 4, yaitu pertama biaya tetap, yang kedua biaya yang dikeluarkan yang tidak habis terpakai dalam satu kali periode produksi, yang ketiga biaya yang dikeluarkan yang bisa dipakai berulang-ulang dalam proses produksi, dan yang keempat biaya yang dikeluarkan yang tidak mempengaruhi besar kecilnya tingkat produksi, contohnya cangkul dan parang. Contoh analisis usaha tani yaitu sawi. Sawi merupakan tanaman sayuran yang sangat dikenali dan populer. Tanaman ini sudah banyak yang membudidayakan baik di negara Indonesia maupun di negara lain. Selain mudah dibudidayakan, tanaman memiliki daya pertumbuhan yang sangat cepat dan juga memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi. Tanaman ini memiliki daun berwarna hijau muda hingga hijau tua, memiliki batang pendek berwarna putih, bunga berwarna kuning cerah, memiliki biji mengkilap berwarna hitam, dan juga memiliki rasa khas pahit. Tanaman sawi pahit ini dapat dibudidayakan di dataran rendah dan tinggi dengan suhu normal, media tanam gembur, suhu dan banyak mengandung bahan organik dan juga pertumbuhan yang sangat cepat. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Felix Tamaning. Selanjutnya saya akan membahas tentang shelter, kondisi lingkungan yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman sawi hijau dapat menjadikan hasil panen yang tinggi. Sebab kecocokan keadaan lingkungan, iklim dan tanah bahkan sangat menunjang produktivitas tanaman berproduksi hingga dewasa. Ini masih banyak dijumpai petani mengalami kegagalan panen memperoleh keuntungan yang rendah karena belum memperhatikan keadaan lingkungan kasih tanaman. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah secara umum melakukan pengemburan dan pembuatan deregan. Tahap pengemburan yaitu pencangkulan untuk memperbaiki struktur tanah dan sirkulasi udara dan pendirian tubuh dasar untuk memperbaiki fisik serta kimia tanah yang akan menembak ukuran lahan yang akan digunakan. Penyiapan tanah sebagai contoh pemberian pupuk kandang yang baik yaitu pupuk panen dan pasca panen. Umur panen sawi kurang lebih 40 hari. Cara panen sawi ada 2 macam, yaitu pertama mencabut seluruh tanaman beserta akarnya, dan kedua dengan memotong bagian pangkal batang yang berada di atas tanah dengan pisau tajam.
pasca panen pada sawit yang perlu diperhatikan adalah pencucian dan pembuangan kotoran seperti tanah yang menempel pada sawi dengan air mengalir. Observasi yaitu yang memilih tanaman sawi yang baik secara fisik dengan memisahkan tanaman sawi yang rusak. Pengemasan pada tanaman sawi, pengemasan yang dilakukan yaitu dengan mengikat batang sawi dengan menggunakan tali, dan pengelolaan tanaman sawi yang telah dikemas siap untuk dibesarkan dan dapat dimasak. Berdasarkan literatur dalam budidaya sawi yang dilakukan pertama adalah pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan ini dengan cara menggemburkan tanah dan memperbaiki struktur tanah untuk sirkulasi udara dan air dalam tanah. Dalam persiapan lahan ini diberikan pupuk dasar untuk memperbaiki sifat fisik dan kimia. Sebelum lahan digemburkan, maka gurungan semak yang ada di sekitar lahan harus dibersihkan terlebih dahulu yang ada, dan jika pH tanah terlalu asam dilakukan pengemburan agar pH mendekat netral dan sesuai dengan kebutuhan tanam. Pada praktikum yang sudah dilakukan, pengelolaan lahan sudah sesuai dengan literatur, hanya saja tidak dilakukan pengamburan karena pH sudah sesuai. Dilihat dari literatur, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah pembenihan. Pada kelompok kami, penanaman sawi tidak dengan benih, melainkan dengan bibit. Bibit sawi yang digunakan berusia 2 minggu setelah tanam. Dalam tahap pembenihan ini, maka tidak sesuai dengan literatur. Demikianlah hasil presentasi kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kurangnya dari kami, lebihnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kembali lagi diingatkan, jangan lupa Like, Komen, Subscribe. and share.